Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mungkin ada di antara kita selama dalam masa PSBB, selama dalam masa pembatasan besar ini, kita banyak tinggal di rumah dan mayoritas kita melakukan itu semuanya. Ada semacam kebosanan yang terjadi. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi situasi seperti ini dalam konteks menghargai waktu ini? Kita ingat bahwa kesempatan umur yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sangatlah singkat. Mari kita dengarkan dialog yang dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal, yang direkam oleh Al-Quran di surah 23 pada ayat yang ke-112, 114. Allah bertanya kepada mereka yang telah meninggal itu, Qala kam labistum fil ardi adada sini? Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Berapa lama kalian hidup di dunia? Ada yang menjawab labisna yaum au ba'du yaum. Ada yang menjawab kami tinggal di bumi 1 hari. Ada juga menjawab enggak sampai 1 hari, kami cuma setengah hari. Usia rata-rata manusia puluhan tahun. Bahkan di masa lampau kita baca misalnya Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya saja 950 tahun. Berarti usianya kemungkinan sampai 1000 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai 450 tahun. Dan kita rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-an tahun. Kenapa tadi yang meninggal menjawabnya 1 hari atau setengah hari? Dan itu pun dikoreksi oleh Allah, itu tidak benar. Di lanjutan ayatnya Allah berfirman, Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu nggak sampai 1 hari atau setengah hari. Kalau kamu tahu, kamu sebenarnya tinggal di bumi hanya sebentar. Bagaimana mungkin kita hidup puluhan tahun dikatakan sebentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya ada di surah 22 ayat 47, di mana Allah berfirman, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di situ kan sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu. Artinya apa? 1 harinya di sisi Allah 1000 tahun hitungan kita. Itu berarti kurang lebihnya 1 jamnya 45 tahun kita waktu di akhirat. Sehingga kalau usia kita mencapai 80 atau 90 tahun, menurut waktu di sisi Tuhan, itu berarti kurang lebih 2 jam saja. Artinya apa? Sebentar sekali. Maka kalau kita menyadari waktu kita sangat sebentar, Allah ketika menyuruh memanfaatkan yang baik-baik, senantiasa menggunakan istilah segeralah. Kita ambil contoh misalnya di surah 3133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhan. Atau ketika perintah menuju Allah, Allah berfirman apa? Fafirru ilallah. Larilah kalian untuk menuju Allah. Atau untuk mengamalkan atau untuk melakukan kebaikan. Allah berfirman apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena waktu kita, kesempatan kita sangat sebentar. Maka di saat muncul rasa bosan kita sedang di rumah, karena bagian dari ikhtiar kita untuk memberi kontribusi terputusnya atau segera berakhirnya wabah COVID-19 ini, kita dapat mengisinya dengan segala macam kebaikan yang kalau kita ingin agendakan, rencanakan, lakukan, tidak akan habis-habisnya. Yang pasti, salah satu ciri utama orang itu bahagia hidupnya, keberuntungan selalu menaunginya. Siapa mereka? Di surah 23, pada ayat yang ketiga Allah berfirman, wahum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, baik ucapan, apalagi perbuatan. Maka penting kita untuk memanfaatkan kesempatan. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang pastinya kalau kita fokus dengan kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan, selama memanfaatkan waktu banyak di rumah ini, insya Allah yang kita peroleh juga kebaikan-kebaikan. Itulah mengapa dalam sekian banyak surah di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan waktu. Karena apa? Agar kita tidak mengabaikan keadaan ataupun waktu yang masih kita miliki ini. Allah terkadang bersumpah dengan waktu siang wan nahar, waktu malam wal lail, waktu pagi wal duha. Dan yang pasti Allah juga bersumpah dengan waktu secara umum. Itulah surah Al-Asr.
Surah 103 Allah berfirman, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan senantiasa dalam kerugian. Siapa mereka? Kalau mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk melaksanakan kebaikan itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu senantiasa kita berikhtiar menguatkan keimanan kita, beraktivitas yang baik yang membawa kemaslahatan buat sesama, itu yang dimaksud dengan amal soleh. Dan yang terpenting juga saling berwasiat, saling berpesan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Kenapa digandeng kebaikan kesabaran? Karena memang untuk melaksanakan kebaikan butuh sekali kesabaran kita. Dan salah satu modal terbaik kita dalam hidup ini adalah kesempatan waktu kita. Sebanyak apapun prestasi yang kita raih, sebanyak apapun anugerah yang kita terima, kalau kemudian umur kita sudah selesai, kita tidak akan bisa menikmatinya. Seberat apapun ujian hidup, kalau kemudian Allah selesaikan umur kita, akhirnya juga selesai masalah itu. Maka bagi orang yang menyadari betapa pentingnya anugerah waktu bagi kita, mensyukurinya dengan memanfaatkan, mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan aktivitas yang baik, insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberi keberuntungan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sekian lama waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita manfaatkan waktu kita yang sedang banyak di rumah dengan melaksanakan banyak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin. Ini menarik sekali hari ini karena kita bicara tentang manusia. Sebenarnya manusia ini harusnya sejak zaman dulu itu memang diciptakan untuk beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya atau di lingkungannya. Maka ada kata-kata kalau kita nggak bisa ngerubah ombaknya, kita bisa ngerubah layarnya. Nah ini adalah hal yang sekarang ini terjadi dengan adanya COVID-19. Kita nggak bisa nih ngerubah COVID-19. Ya nggak bisa nyetopin pandemi semau-mau Anda. Oke, besok harus stop gitu, nggak bisa. Itu semuanya akan berjalan sesuai dengan turnya sendiri sampai satu saat kita bisa menghentikan pandemi ini. Yang jadi masalah adalah sebelum pandeminya ini berakhir, kita yang namanya manusia harus bisa berbuat apa. Nah, salah satu kuncinya adalah being adaptable to the situation, atau beradaptasi dengan lingkungan atau dengan situasi yang ada. Ya contohnya dengan yang mereka lakukan ini. Mereka memikirkan bagaimana supaya bisnisnya tetap berjalan mengikuti situasi yang ada. Ketika orang-orang tidak keluar dari rumah atau orang sudah nyaman di rumah, mereka berpikir, oke, bagaimana kalau kita bawa servisnya datang ke rumah. Nah, ternyata berjalan dan ternyata ada yang makin ramai dan ternyata bisnisnya bisa tetap ada sampai pandeminya berakhir. Oleh karena itu kita belajar bahwa dalam masa-masa sulit seperti ini atau masa sulit apapun, kita jangan menyerah tapi kita berusaha untuk terus bisa beradaptasi sebagai manusia. Saya Deddy Kobusya, selamat menjalankan ibadah puasa dan kita lihat dulu ini adalah Kokom Band. Sulapnya dewasa, budi yang kaya, adat budaya tak lagi terjaga. Cinta kini sudah direkayasa, diolak-alik semanis madu, tapi berpisah. Tapi berpisah. Cinta. Cinta? Hah? Cinta? Bisa ngomong sebentar nggak? Wow.
serangga.